Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Cici, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Ahmad Dahlan PGSD kelas D. Pada video kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran untuk penilaian ujian kinerja pada tanggal 5 Oktober 2022 kelas 6A SD YPPK Santo Stefanus Kabupaten Sorong pada mata pelajaran tematik tema 3 subtema 1 pembelajaran 3 muatan bahasa Indonesia dan IPA. Saya akan menggunakan model pembelajaran PBL dan PJBN. Berikut video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalam kepada Ibu Guru. Tentang materi kita yang pertama bahasa Indonesia, tentang struktur teks eksplanasi. Kita sudah masuk pada tema berapa? Tema 3. Tentang apa? Tokoh dan penemuan. Iya, tokoh dan penemuan. Tema 1 yaitu apa? Penemuan yang bermanfaat. Manfaat bagi siapa? Bagi kehidupan kita. Untuk mempermudah dalam kegiatan aktivitas kita, penemuan-penemuan itu. Dan penemuan itu banyak sekali, termasuk penemuan bisnis. Jadi sebentar dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu kamu bisa menemukan struktur teks eksplanasi. Ada 3 bagian. Nah, dalam pelajaran kita sebentar kamu akan berdiskusi kelompok. Setelah itu kamu akan membuat produk apa? Rangkaian listrik seri. Nah, rangkaian listrik seri itu pertama kamu merancang dulu gambar. Setelah kamu merancang gambar, baru kamu membuat apa? Rangkaian. Ada bawa alat dan bahan semua? Ada. Nah, sekarang kita perhatikan dulu materi yang pertama, bahasa Indonesia.
informasi berdasarkan teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu bertujuan untuk apa? Memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu, fenomena atau peristiwa atau penemuan. Nah, bagaimana kita bisa menemukan informasi dari dalam teks eksplanasi? Sekarang ibu guru akan kasih kamu tugas. Kamu siapkan pena, kita akan bagikan kertas ini tinggalan masing-masing ya kerja. Kamu tuliskan informasi penting. Yang soal itu bisa. Satu saja. Itu ada 3 soal. Oke, tugas kamu yang pertama, kamu tuliskan informasi penting dari masing-masing paragraf. Di situ ada berapa paragraf? 3. Setelah kamu membuat informasi penting, kamu tuliskan kesimpulan berdasarkan isi teks, dan yang paling terakhir tentukan struktur teks eksplanasi. Semuanya kita baca sama-sama dulu. Dapat dikatakan sebagai sebuah kebutuhan baru. Internet memberikan segala kemudahan kepada manusia untuk mendapatkan informasi atau jaringan komunikasi digital dan membantu membangun informasi penting dari teks tersebut. Informasi penting dari paragraf 1 adalah internet dapat dikatakan sebagai kebutuhan baru. Internet memberikan segala kemudahan kepada manusia. Karena internet adalah Leonard Lendrock. Paragraf 2 adalah Leonard Lendrock lahir di New York, Amerika Serikat pada 13 Juni 1934. Paragraf 3 pada 29 Oktober 1929, Lendrock menciptakan salah satu penemuan terbesar menjelang modern, yaitu internet. Oleh dari isi teks. Yang berikut, nomor 3, Jericho. Soalnya, tentukan struktur teks eksplanasi. Lalu ada di paragraf pertama dan dari kedua. Oke, paragraf pertama bagaimana dia punya apa itu? Siapa yang bisa baca paragraf pertama? Ya, Daniel. Ya, sekarang ini iya, jadi itu yang dinamakan dengan pernyataan umum atau pembuka. Kita menjelaskan bahwa penemuan internet adalah Leonard Lendrock. Oke, lanjut. Deretan penjelasnya ada di paragraf kedua. Ya, siapa yang mau baca paragraf kedua? Siapa apa? Amerika Serikat pada 3 Oktober
cikal bakal dari internet. Nah ini yang paling penting. Ini paling penting karena kita tahu kita bisa beli paket itu dari ini, penemuan ini. Biasanya aku mama jaringan HP ini apa? Paketnya habis. Nah itu tidak. Tulis nama tidak tadi. Sudah. Oke, kita lanjut. Ya, kita tadi sudah belajar tentang siapa tadi? Siapakah yang Leonardo? Oke, kita akan lanjut dengan IPA. Ibu guru akan bagikan kamu dalam kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, perhatikan dulu di papan, jelaskan tentang rangkaian listrik. Perhatikan dulu di papan. Balik ke depan dulu. Balik ke depan. Oke, kita lihat rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu dibedakan menjadi dua rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, kalau rangkaian terbuka itu saklarnya tidak terhubung sehingga tidak mengalir. Iya, sehingga arus listrik tidak mengalir, makanya lampunya juga tidak menyala. Sedangkan rangkaian listrik tertutup itu saklarnya ini dia terhubung sehingga arus listrik mengalir. Nah, dari rangkaian ini, rangkaian terbuka dan tertutup ini, makanya ada penemuan baru. Penemuan baru yaitu penemuan saklar. Kita lihat lanjutnya, pada rangkaian tertutup semua komponen terhubung, sedangkan rangkaian tertutup ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Coba kamu perhatikan perbedaannya di mana? Kabel. Ya. Kalau rangkaian seri dia tidak ada cabang, dia rangkaiannya secara deretan saja. Dari sumber listrik, di sini sumber listriknya apa? Penghubungnya kabel. Terus untuk alat listriknya lampu. Dilanjutkan dengan kontak. Nah, dari komponen listrik ini, rangkaian listrik ini, dia punya fungsinya masing-masing. Oke, ambil ketua kelompok, ambilkan alat dan bahannya. Ini untuk gambar dulu apa yang akan kamu kerjakan, kamu rangkaikan. Yang tadi kamu sudah gambar, mana hasil gambar saya? Iya. Iya. Ini nanti dikumpulkan satu-satu. Hasil gambar nanti dijadikan. Lampu. Ih, susah. Kalau listrik kayak sini, kita harus mati. Mati kok. Sebagai penerang. Iya, sebagai penerang. Nanti
baca jawaban ini siapa? Siapa mau? Saya mau. Berapa kamu baca jawaban? Saya baca soal. Aku jawab sih. Rangkaian ini. Rangkaian kedua. Apa perbedaan? Sudah ya. Akan membuat rangkaian seri. Alat-alat yang digunakan untuk membuat rangkaian seri adalah baterai. Kami membutuhkan 2 buah baterai sebagai energi untuk disalurkan kepada lampu. Lalu ada kabel sebagai penyalur energi. Ada stop kontak sebagai pembuka dan penutup energi pada lampu, dan ada lampu sebagai penerang. Terima kasih. Kabel dari kelompok 2 akan membuat bahan yang kami butuhkan adalah baterai, gunting, stop kontak, lakban, dan juga baterai berfungsi sebagai sumber listrik, kabel sebagai arus listrik, stop kontak untuk menyalakan lampu, lakban untuk melakban baterai, dan juga lampu untuk menyalakan, gunting untuk menggunting kabel atau apapun itu. Terima kasih. Satu aja, satu. Iya. Satu lagi, kabel satunya lagi. Sini. Lakban sudah. Wih, tambah lagi sedikit, nanti taruh pendek sudah bagus. Lakban sudah. Yang ini. Usahakan kabel ini yang sambung ke baterai itu agak panjang. Dan dilem. Bu Guru, ini tuh kabelnya pasang-pasang di sini satu kita satu aja langsung atau ini dua? Dua. Pasang tambah satu kabel lagi. Coba. 3. Sudah jadi. Sudah. Tekan. Yang kelompoknya juga pakai. Pakai. Begitu udah nyala. Nah, Gojek bilang barang begitu. Wih, nyala, Cok. Sabar. Merah langsung. Berarti stop kontaknya nggak guna. Kayaknya stop kontaknya nggak bisa nyala deh. Kontaknya
Mungkin gusto ko na Rafael. Ini lo terarapan. Teman-teman, kami dari kelompok 1 dari kelompok BJ Habibie akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami membuat rangkaian seri. Ini adalah gambar yang kami gambar. Namun karena kurang, kami membuat baterainya 5 agar lampunya dapat menyala. Rangkaian terbuka tidak dapat mengalirkan listrik. Rangkaian tertutup dapat menyambungkan listrik. Nomor 3, bagaimana ciri-ciri rangkaian seri? Nomor 3. Ya. Rangkaian seri tidak? Tidak bercabang dan tidak memakan kabel. Oh, tidak memakan banyak kabel. Oke. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Tunjukkanlah dengan garis dan beri nama komponen-komponen dalam rangkaian listrik. Oke, gambar seperti pada rangkaian. Iya, rangkaian yang pada gambar ya. Oke. Gambar tersebut rangkaian tersebut nama rangkaian ini adalah rangkaian seri. Nama komponen-komponennya adalah kabel, kontak, 2 buah baterai dan 3 buah lampu. Nomor 5, apa yang terjadi jika salah satu komponen dalam rangkaian seri dihidupkan dan mati? Iya. Coba kamu praktekkan rangkaian seri yang kamu buat. Apakah lampunya menyala? Menyala tidak? Yang lain di sini. Iya. Ternyata lampunya menyala. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selamat siang teman-teman dari guru. Kami akan mempresentasikan hasil dari kami. Apa saja komponen-komponen yang menyusun sebuah rangkaian listrik? Baterai, kontak, lampu. Sambil tunjuk. Baterai, kabel, Baterai fungsinya sebagai apa? sebagai arus listrik, sumber listrik. Stop kontak untuk menyalakan lampu. Penghubung, Menghubung mematikan dan menyalakan lampu. lampu untuk menghasilkan cahaya atau penerangan. Kabel untuk Menyalurkan arus listrik. apa perbedaan antara rangkaian terbuka dan tertutup? Rangkaian terbuka seperti aliran listrik tidak akan tersambung dengan saluran listrik. Lanjut. Sedangkan rangkaian tertutup akan tersambung dengan aluran listrik. Arus ya. Oke, lanjut. Nomor 4. 3. Bagaimana ciri-ciri rangkaian seri? Rangkaian seri merupakan salah satu contoh rangkaian listrik tertutup pada rangkaian seri. Perhatikan gambar listrik bersusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Oke. Perhatikan gambar berikut. Tunjukkanlah dengan garis dan beri nama komponen-komponen dalam rangkaian listrik. Ini kabel. Dan fungsinya Langsung di sini saja. Itu sudah tadi. Nomor berapa sekarang? 4. Tentang apa? tunjukkan dengan garis. Tunjukkanlah dengan garis dan beri nama. Hanya menunjukkan saja itu. Itu kabel. Oke. Lepas saja sudah. Lepas sudah. Duduk. Apanya akan mati? Iya. Oke. Sekarang coba kamu demonstrasikan lampu yang kamu rancang buat proyek. Apakah menyala? Menyala. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2.
Nyala kah? Oke. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Kami akan mempresentasikan hasil kami untuk membuat rangkaian seri. Simak ya. Ya, baca soal nomor 1. Apa saja komponen-komponen yang menyusun sebuah rangkaian listrik? Baterai sebagai sumber listrik, kabel sebagai penyalur listrik, stop kontak sebagai alat untuk mematikan atau menghidupkan lampu, lampu untuk memberikan cahaya, sedangkan kabel untuk menyalurkan energi listrik. Kedua, apa perbedaan antara rangkaian terbuka dan tertutup? Terbuka, arus listrik tidak dapat mengalir. Tertutup, arus listriknya akan mengalir sehingga lampu dapat menyala. Oke. 3. Apa bagian ciri-ciri rangkaian seri? Pada rangkaian seri, alat itu tidak bergantung dan mendirikan dan ayam. 4. Perhatikan gambar berikut. Tujuan dengan garis dan Tunjuk gambar. Mana gambar yang kamu? Ya, ini gambarnya. Semuanya ini lampu ya. Ini ada lampunya. Itu untuk memberikan cahaya. Dan ini baterainya untuk memberi energi, sumber energi listrik. Ini kabelnya untuk menyalurkan energi listrik. Ini stop kontak untuk mematikan dan menghidupkan energi listrik. Ya, sekian dari ini. nomor 5. Apa yang terjadi jika salah satu komponen dalam rangkaian seri dihilangkan? Lampu akan mati. Oke. Coba kamu praktekkan, kamu punya itu. Kenapa? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu ibu tidak bisa. Jangan tertawa kalau tidak bisa, Iya, kamu ya. Harus percaya diri. Mana? Coba. Ini karena ini salah. Baterainya salah, Bu. Baterainya cara pasangnya salah. Seharusnya ini kan apa ini negatif. Seharusnya kamu pasang positif ke negatif. Siapa yang pasang? Ini buka lagi, buka. Ini bukan. Ini salah. Ini yang asli. Nah, pasang. Iya, begitu. Kenapa pasang begitu? Supaya arus listriknya mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Ininya yang salah, ini stop kontak. Yang kabel ini satu taruh di sini. Yang ini taruh di sini. Aduh, tengah. Itu masih harus perbaiki lagi. Ya, nanti. Terima kasih dari presentasi kelompok 3. Oke, tidak apa-apa. Ini pelajaran toh. Oke, tepuk tangan. Baik, sudah. Jadi hari ini kamu walaupun ada yang sudah menyala lampunya, ada yang tidak dikasih menyala, tapi kamu jangan berkecil hati karena itu merupakan pelajaran kamu untuk kedepannya supaya kamu tahu membedakan mana kutub positif, mana kutub negatif. Karena arus listrik itu dia mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, bukan dari kutub negatif. Tidak bisa, ya toh negatif ke positif atau ini positif lagi. Dari mana itu? Cara pasang tadi kabelnya baterainya terbalik. Makanya itu sebagai pelajaran kelompok 3 ya. Terus kelompok berapa lagi yang kelompok 4? Masalahnya apa? Lampunya blank. Sudah putus kan? Jadi kenapa ibu guru minta kamu bawa lampu itu lebih supaya sebagai tanda itu. Oke, yang pertama bagaimana kita langsung pada kesimpulan. Selina, perhatikan sini. Kesimpulan. Bagaimana ciri-ciri dari rangkaian seri? Ciri-ciri dari rangkaian seri itu apa? Dia cara penyusunannya sejajar. Ya toh, dari baterai, kabel, lampu, terus dari arah sebelah stop kontak. Dan semuanya itu dirangkai secara tertutup.
dan dikendalikan oleh stop kontak untuk menyala dan mematikan lampu. Oke, itu ciri-ciri dari apa? Rangkaian seri. Dia punya kelebihan. Kelebihan itu dia tidak membutuhkan banyak komponen. Kalau rangkaian paralel itu membutuhkan banyak komponen, kabelnya, terus lampunya, terus arus sumber energi listrik juga harus besar. Kalau membutuhkan 2 baterai saja tidak cukup. Yang kamu praktek tadi itu ada yang 2 baterai juga lampunya tidak menyala karena apa? Karena arus dari sumber listrik yang baterai itu tadi tidak kuat, sehingga bisa buat lebih dari 2 baterai. Oke, materi kita hari ini sampai di sini. Sekarang kita berdoa pulang. Iya, mari. Taruh itu. Oke. Ayo sudah taruh noken itu. Anjay, makanya belajar bahasa Inggris. Let us pray together. Let us pray together. And I will. Tomorrow ya. Okay.